Eh, Kejadian anehnya sewaktu saya Kita bergesah. Malam ini segmen bergesah lain dari biasanya, Gus. Karena malam ini kita akan bergesah mengenai hal-hal gaib, hal-hal mistis yang dialami langsung oleh si pelakunya. Malam ini kita undang saudara Bagas Miargo, nama musuh. Bagas Ju. Malam ini yang akan menceritakan pengalaman bisnis pertamanya adalah si Bagas Jo. Untuk itu kepada Bagas Jo, waktu dan tempat kami persilakan. Jadi sekitar tahun 2013, kalau bulannya saya udah lupa. Jadi saat itu saya orang empat, saya, teman saya Willy, Temon, Rodi Darwansyah. Waktu itu masih hobi-hobinya ngecamp. Jadi kami punya tujuan ke salah satu objek wisata di Ulugan, tepatnya di Ulugan. Jadi nama objek wisata itu Air Panas Gemuha. Jadi sekitar 2013 kami berjalan, kami ke sana dengan menuju ke sana dengan menggunakan sepeda motor. Itu perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam. 2 jam sampai 2 jam setengah untuk sampai ke desa terdekat. Jadi desa terdekat kita titipkan sepeda motor kita untuk melanjutkan perjalanan lagi, jalan kaki, menggunakan jalan kaki. Jadi untuk menuju ke Gemuha itu kita harus melewati hutan, sawah, 11 kali nyebrang sungai. Jadi sungai pertama itu diseberangi dengan yang kita tidak tahu itu arusnya bisa seketika besar, seketika kecil. Jadi saat itu kami sekitar pukul 5 sore sampai ke Ulugan, tepatnya di Desa Kelumpang. Itu motor kami titipkan, sekitar setengah 6 kami berangkat menuju ke Gemuha. Jadi maghrib. Jadi maghrib itu kami mulai setengah 6 kami mulai perjalanan. Di tengah perjalanan selalu ada orang bilang pulang dari kebun, selalu bertanya mau kemana. Jadi kami setiap ditanya, jawaban orang sana bilang kalau bahasa Indonesianya, jangan malam, nanti ketemu hantu. Dia bilang gitu. Jadi kalau bahasa organnya, kalau pokoknya bahasa Indonesianya seperti itu. Bahasa organnya, nak kemana? Nak mana? Jadi kalau mana itu kan penekanan bahasa organ seperti itu. Jadi kita jelaskan kita mau ke Gemuha. Jadi jawabannya, malam nah. Karena tergantung, itu bahasa logat organ seperti itu. Jadi dalam diartikan bisa, kok malam, nanti ketemu hantu di sana, seperti itu. Jadi seluruh perkataan setiap warga sana yang ketemu sama kami itu seluruhnya bilang seperti itu. Terus kemudian kami teruskan perjalanan masuk ke sungai pertama. Sungai pertama itu memang masih di dalam Desa Kelumpang. Jadi sungai pertama arusnya tidak terlalu deras. Menyeberang pertama tidak ada rintangan. Sungai kedua tidak ada rintangan. Sungai ketiga sampai sungai yang kelima tidak ada rintangan. Mau masuk ke Gemuha kecil, ada Gemuha kecil, itu sungai ke-6 kalau tidak salah, itu sudah mulai sebelum, seingat saya sebelum. Jadi mau menuju ke Gemuha kecil itu sebelumnya ada sungai, tapi ada persimpangan. Nah di sana itu tanahnya, lumpurnya itu kami salah jalan kemarin. Lumpurnya terasa panas. Jadi harusnya kami belok ke kiri, tapi kami belok ke kanan. Jadi seluruh jalan itu panas, terasa panas. Jadi kemudian selanjutnya sampailah kami di Gemuha kecil.
Gemuha kecil itu belum sampai ke Gemuha, itu masih setengah perjalanan kira-kira. Gemuha kecil itu ada seperti lubang tapi airnya keluar, air panasnya keluar. Istirahat kami di Gemuha kecil, sampai sebatas sana kami belum melalui hal-hal aneh. Artinya untuk sampai ke tempat ngecamp berapa jam dari desa terdekat? Jalan kaki. Itu waktu itu belum ada jalan kan? Belum ada jalan. Oh, belum ada jalan seperti sekarang. Sekarang kan sudah ada jalan pengerasan. Kalau dulu nggak ada. Jadi kita harus lewatin tebing. Itu kita harus jalannya itu hanya muat untuk satu orang berjalan. Meniti. Sampingnya sungai, dalam. Jadi sekitaran saat itu kita berjalan itu dari setengah 6 sampai ke Gemuha itu jam 10 malam. Dengan seluruh rintangan yang kami lewati. Akhirnya setelah pukul 10 malam kami sampai, kami langsung mendirikan tenda di sana. Saat itu satu tenda. Terus kemudian dari jam 10 sampai ke jam 12 kami masih dengan kegiatan kami, masak, buat api, masih seluruh kegiatan, masih seluruhnya. Jadi tidak ada hambatan sama sekali, tidak ada hal-hal aneh sama sekali. Saat ketika itu sekitar pukul 2, waktu mau masuk pukul 2 kita udah lelah dan mau istirahat tidur. Jadi di dalam tenda semua teman sudah pada tidur. Teman, Prodi sudah tidur. Yang tinggal ada saya dan Willy. Saat itu sudah mulai ada rasa takut, rasa ada yang ya di tenda itu tuh ada yang lewat lah, ada yang maju lah, seperti apa itu kan. Jadi ada ketakutan, ada hasrat BAK buang air kecil. Tapi ada ketakutan dari kami mau ke sungai. Itu kan sungai jaraknya sekitaran 5 meter lah dari tenda. 5 meter dari tenda. Jadi saking takutnya kami, jadi tinggal buka tenda, berdiri, langsung BAK di situ di depan tenda, tidak lagi ke sungai. Jadi BAK itu buang air kecil ya? Air kecil. Ya, buang air kecil itu. Jadi malam itu karena takut pipisnya di depan tenda. Iya, jadi pipisnya di depan tenda, buka tenda, langsung pipis. Kami berdua, saya dan Billy. Jadi pipis biasa, pipis udah pipis, jadi pipisnya dimain-mainin. Ada main-mainnya sedikit. Kami anggap biasa adalah lumrah. Kami anggap lumrah, sama Willy anggap biasa kan. Kalau buang air kecil kan biasa kayak gitu kan. Udah biasa, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Sampai kami pulang ke rumah. Udah selesai, kami pulang ke rumah. Keesokan harinya kami pulang ke rumah masing-masing. Nah, malamnya itu waktu itu sudah waktu yang selama di lokasi, baik dari pergi sampai pulang, pergi malam pulang, itu tidak terjadi apa-apa waktu itu, dan tidak ada tanda-tanda mistis apa gitu malam itu. Jadi malam itu tidak ada mistis apa-apa, belum ada mistis apa-apa. Jadi waktu pas kita datang, kita sampai, kita ngecamp, kita pulang, itu tidak ada apa-apa. Selama tidur juga tidak ada apa-apa. Kejadian anehnya, sewaktu kami sudah pulang ke rumah masing-masing. Saat itu saya malamnya sampai ke rumah, itu kan pulang ke rumah masing-masing. Malamnya, langsung malam-malam setelah pulang itu, sekitaran, nggak tahu juga itu, kata keponakan saya itu sekitaran pukul 11 atau pukul 12. Jadi malam saya pulang ke rumah, saya teriak-teriak. Saya kesurupan. Jadi ini menurut cerita keponakan saya yang saat itu ada bersama saya. Sempat keponakan saya itu sempat bertanya karena apa namanya, pemikiran keponakan saya ini pasti saya ada kesalahan. Karena
waktu saya kerasukan itu, saya hanya bilang pulang bersihkan, pulang bersihkan, pulang bersihkan. Pulang bersihkan, hanya itu. Tapi saat itu mungkin keponakan saya mempunyai keberanian, jadi ditanya, ini siapa? Kenapa bisa merasuki saya? Saat itu saya tidak sadar, tidak ngerti, apapun itu tidak ngerti saya. Jadi menurut cerita keponakan saya, waktu saya kerasukan, saya ini memiliki kesalahan, disuruh pulang lagi ke sana oleh penunggu sana, pulang lagi ke sana untuk membersihkan kotoran yang saya buang. Jadi waktu pas saya pipis itu ternyata mengganggu makhluk yang di sana. Kata keponakan saya, itu saya kerasukan itu sekitar hampir sejam setengah. Sejam setengah, iya. Jadi sejam setengah itu kebanyakan bilang bersihkan, bersihkan, bersihkan. Jadi terakhir karena dia mintanya itu harus malam itu saya pulang ke sana sama teman-teman. Bersihkan malam itu. Malam itu harus berangkat ke Gemuha. Posisi saat itu sudah malam. Jadi saya kurang jelas, tapi akhirnya mungkin gimana ya? Ada kesepakatan seperti itu. Jadi kesepakatannya seperti ini. Dibersihkan, tapi berangkatnya besok subuh. Nah, waktu itu apakah si Willy juga kerasukan malamnya? Kalau Willy enggak. Jadi saat itu setelah saya kerasukan sekitar 1,5 jam, keponakan saya bertanya, kamu dari mana? Saat itu badan saya udah lemas, sakitnya nggak keruan. Ya saya dari Gemuha, saya bilang kayak gitu. Jadi apa yang kamu lakukan di Gemuha? Ditanya oleh keponakan saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak ngomong kotor saat itu. Saya tidak melakukan perbuatan apa-apa. Ditanya lagi, kamu melakukan apa di sana? Oleh keponakan saya. Nggak ada. Saya bilang, nggak ada apa-apa. Saya di sana kegiatan saya paling cuman BAK. Itu kata keponakan saya. Jadi kamu tadi kerasukan, kata keponakan saya kan. Jadi dia minta kamu malam ini balik ke Gemuha, bersihkan tempat kamu buang air kecil. Jadi kalau misalkan saya berangkat malam itu tidak bisa karena udah malam, terlalu malam, larut. Jadi teman-teman juga nggak ada yang tahu saat itu. Setelah subuh, akhirnya teman-teman saya berhasil dihubungi dan akhirnya berangkat. Saya, Willy, ngajak teman saya yang orang asli sana, Hedi namanya. Prodi nggak ikut. Jadi kami berangkat, kami ceritakan kepada orang tua Hedi karena saya kerasukan karena gara-gara saya buang air kecil kerasukan. Jadi terus orang tua Hedi itu bilangnya gini, kan sudah saya bilang, saya pernah pesan sama kalian. Jadi pesan, kalau ngomong pesan tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh mengotori tempat. Terus juga jangan ambil kembang apa itu gitu di sana. Ada memang kembang semacam kayak kembang anggrek. Jadi ya udah, kata orang tua teman saya yang di sana, kata orang tua Hedi, ya udah silakan berangkat, langsung berangkat, jangan ditunda lagi. Alhasil kami berangkat. Nah, mulailah ini yang agak menyakitkan. Jadi menyeberang sungai ketiga itu badan kami sama Willy itu merah semua udah. Jadi pertama seperti lebam. Jadi pertama kami semakin kami lambat, lebam itu semakin banyak. Jadi terakhir aku lihat lebam di paha, karena kan pakai semen pendek, merah, kapan ditekan sakit.
Willy juga ngerasain seperti itu. Jadi dari intinya siram, ambil air di tempat air yang tenang. Air tenang antara panas atau tidak, antara tengah-tengah. Saat kami jalan, seluruh air di sungai itu deras semua, deras. Kami nggak tahu di mana ada air yang tenang tuh, nggak ada di sana. Kami cari, akhirnya ketemu di dekat air Gemuha itu ada air yang tenang. Di sini arus, di sini tenang. Campuran antara air dingin dengan air panas. Di sana yang kami ambil. Setelah kami ambil, kami siram ke sana. Tapi posisi itu udah sakit semua badan. Udah rasain ya sakit, ya kayak dipukulin orang. Jadi sampai sana kami siram, kami ke tempat inti air Gemuha, itu kan ada inti air Gemuha yang besar. Kami ke sana, kami minta maaf, dan akhirnya mungkin direspon ya oleh penunggu sana. Jadi air Gemuha itu, emang kan air Gemuha itu sekitaran 10 detik. Setiap 10 detik duar, ini apa? Mengeluarkan seperti letusan air. Nah, jadi saat itu setelah kami minta maaf itu, ada yang aneh letusan itu. Biasanya ledakan air itu kan kecil, seperti bur. Ini besar, sampai ke atas. Kami yang di jauh dari sana terkena air. Itu kami sekitaran 2 meter ledakan sudah sampai ke kami. Jadi kami pikir udah ada respon dari penunggu sana. Akhirnya setelah kelang beberapa menit setelah kami minta maaf itu, badan udah kembali lagi seperti semula, nggak ada lagi lebam sama sekali. Pulang dengan keadaan aman. Kami cuma sekitaran 15 menit di sana. 15 menit ambil sampah, bersihkan, masukkan kantong saya, kami bawa pulang. Nah, ibarat minta maaf setelah bersihkan bekas BAK tempat kami buang. Terus kami ambil sampah-sampah di sana untuk kemudian pulang ke rumah masing-masing. Demikian tadi cerita mistis dari saudara Bagas Ju. Mungkin teman-teman lain akan ada cerita mistis lagi. Nah, kita tunggu baik saudara Maruli, saudara Ari untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya dimanapun Anda pernah mengalaminya. Demikian lagi, brother, video kita malam ini. Mudah-mudahan dapat menakut-nakuti Anda. Demikian, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.